Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 266 sampai 270. Bab 266. Anda tertipu. Mu Yuan tidak pernah membayangkan ada seseorang di dunia ini yang dapat sepenuhnya mengendalikan energi batinnya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika budak-budaknya yang kuat rentan terhadap Ye Yan. Dia hampir dipukul satu persatu dan terlempar seperti karung pasir. Dia tergeletak di tanah muntah darah dan tidak bisa bergerak. Apakah anak ini diajari oleh monster tua itu untuk menjadi begitu kuat? Mata Mu Yuan hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa boneka yang telah dia sempurnakan dengan susah payah dengan sepenuh hati tidak lebih dari setumpuk daging saat energi batin Ye Yan memasuki tubuhnya. Sebelum Mu Yuan bisa memikirkan apapun, budak terakhir telah ditendang oleh Ye Yan. Ye Yan perlahan berbalik dan menatap Mu Yuan. Itu pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana kamu ingin mati? Wajah Mu Yuan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Kamu adalah monster, ucapnya ngeri. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pemimpin pengawalnya sebelum dia meninggal bukanlah kata sifat, tapi fakta. Ye Yan menatapnya dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Mu Yuan tiba-tiba mengertakkan giginya dan membalikkan tangannya untuk memperlihatkan beberapa benang sutra yang terjepit di telapak tangannya. Ujung benang sutra yang lain terhubung ke Xie Jing. Nak, aku memperingatkanmu, jika kamu berani datang ke sini, ini wanita itu akan mati. Baru saja dia melihat situasinya tidak tepat, jadi dia segera melakukan hal ini. Dia selalu menganggap Ye Yan sebagai murid dari monster tua. Pemuda seperti ini memiliki rasa keadilan yang berlebihan. Meskipun saya tidak tahu di mana kesalahan saya dalam menarik monster seperti itu, anak muda adalah anak muda, dan mereka pasti akan merasa keberatan ketika melihat wanita yang begitu menawan sebagai sandera di tangan mereka. Benar saja, ketika Mu Yuan mengatakan ini, Ye Yan berhenti, dengan ekspresi serius di wajahnya. Senyuman bangga muncul di wajahnya. Benar, Anda dan saya tidak memiliki keluhan dan kita bisa membicarakannya. Ye Yan menurunkan pandangannya dan menekan kegelisahan dan kemarahan di hatinya. Benang sutra di tangan Mu Yuan adalah masalah besar. Dengan benda ini, selama pikirannya berubah, energi batin boneka itu dapat langsung ditransfer ke tubuh Xie Jing, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Oleh karena itu, Ye Yan harus berhati-hati. Anda harus mengambil tindakan, tetapi Anda harus menyelesaikan rangkaian pesan tersebut pada saat yang sama, dan hanya ada satu peluang. Dia mengatur napasnya dan berkata dengan nada tenang, "Bagaimana kamu ingin bicara?" Mu Yuan mencibir di dalam hatinya, jadi bagaimana jika dia kuat? Dia hanyalah seorang anak muda yang tidak memiliki pengalaman di dunia. Namun ada ekspresi tulus di wajahnya. Berapa harga yang harus saya bayar untuk menyelamatkan hidup saya? Uang, aku bisa memberimu seluruh tabunganku selama bertahun-tahun. Atau kamu ingin menjadi terkenal karena mengalahkanku, lalu aku bisa menyebarkan berita segera setelah aku keluar dan memberitahu orang-orang di dunia bahwa aku telah dikalahkan olehmu. Atau kamu ingin harta berharga? Aku punya beberapa bahan obat berharga di gudang rahasia. Aku bisa memberimu kuncinya dan kamu bisa mengambil semuanya. Mu Yuan mengucapkan serangkaian kata. Ye Yan tampak mendengarkan dengan sangat serius dan bahkan tampak seperti sedang berpikir. Tapi ketika perhatian Mu Yuan terfokus pada wajahnya, tangan kanannya bergerak sedikit dan memegang sesuatu di tangannya. Untuk bertahan hidup, kamu benar-benar rela menyerah. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada semua ini dan hanya menyukai wanita? Wajah Mu Yuan sedikit berubah dan tangan yang memegang benang sutra itu bergetar. Tapi matanya sama sekali tidak beralih dari Ye Yan. Kilatan kekecewaan melintas di hati Ye Yan. Dia mengatakan ini karena dia ingin Mu Yuan secara tidak sadar melihat ke arah Xie Jing. Sayang sekali.
Nak, apakah kamu tertarik pada wanita ini? Ekspresi Mu Yuan berubah dingin dan dia bertanya. Ye Yan berkata dengan nada sedikit bersemangat, apakah tidak mungkin? Kita bisa membicarakan hal lain, tapi tidak tentang wanita ini. Dia sangat penting bagiku. Lebih penting dari nyawamu. Ye Yan bertanya dengan tenang. Mu Yuan tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya gelap seperti besi hitam dan matanya tertuju padanya. Selama lebih dari 20 tahun, dia telah menunggu lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan tubuh boneka seperti itu. Xie Jing hampir sama pentingnya dengan hidupnya. Bajingan kecil, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Mu Yuan berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Lian Sang menyunggingkan senyuman penuh keengganan, sakit hati, tapi ketidakberdayaan. Petik 2. Oke, aku bisa berjanji padamu. Mu Yuan Xiang mengatakan ini dengan seluruh kekuatannya. Ye Yan menyaksikan penampilannya dengan dingin. Namun, kita harus bertukar tempat. Mu Yuan tampak serius dan mengatakan banyak kondisi yang kondusif untuk pelariannya. Ye Yan juga bekerja sama dan menyetujuinya satu persatu. Akhirnya, Mu Yuan berkata, oke, sekarang sudah beres, ayo kita tos. Dia menekan kegembiraannya. Ye Yan mengangguk, berjalan perlahan, dan mengulurkan telapak tangannya. Mu Yuan juga mengangkat tangannya yang lain. Kedua telapak tangan saling bersentuhan. Tiba-tiba, Mu Yuan mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraih Ye Yan dengan erat. Dasar idiot, kamu telah dibodohi. Setelah mengatakan itu, energi batin dari pemurnian boneka dalam keberuntungannya mengalir ke tubuh Ye Yan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Mu Yuan menghilangkan kerendahan hatinya dan tertawa dengan bangga dan berkata, bukankah gurumu mengajarimu untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang memiliki energi batin untuk memurnikan boneka? Idiot, ingat pelajaran ini dan jangan ceroboh lagi di kehidupanmu selanjutnya. Dia merasa bahwa dia mempunyai peluang pasti untuk menang. Ada berbagai ketidaknyamanan dalam praktik pemurnian ki batin, namun tentunya ada juga manfaatnya, asalkan bersentuhan dengan orang lain bisa efektif. Tentu saja cara ini terdengar ampuh, namun selama ada orang lain di sekitar orang yang dikendalikan, Mu Yuan bisa dibunuh hanya dengan satu pukulan. Tapi sekarang hanya ada dua orang di aula, Ye Yan dan dia, dan ada juga Xie Jing yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, menurut Mu Yuan, dia pasti menang kali ini. Namun, saat mata Mu Yuan tertuju pada wajah Ye Yan, yang dilihatnya hanyalah lengkungan mengejek di sudut mulutnya. Kamu. Tiba-tiba dia menyusut dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Meskipun dia tidak tahu dari mana firasat ini berasal, Mu Yuan memutuskan untuk menjauhkan diri terlebih dahulu. Namun ketika dia ingin melepaskannya, dia mendapati tangannya dipegang erat oleh Ye Yan. Sebelum dia bisa memahami maksudnya, tangan Ye Yan yang lain telah berubah menjadi bayangan, bergerak dari bawah ke atas. Mu Yuan merasakan tangan yang memegang benang sutra mengibaskan pergelangan tangannya. Dia menoleh dengan tatapan kosong, dan yang menarik perhatiannya adalah pergelangan tangan yang patah rapi dan darah yang muncrat. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang luar biasa. Mu Yuan menjerit nyaring, dan detik berikutnya Ye Yan menendang perutnya, membuatnya terbang seperti karung pecah. Pada titik ini, Ye Yan menghela nafas lega dan melemparkan barang-barang di tangannya ke samping. Bab 267 Serangan Balik. Itu adalah kartu nama Anderson yang dia dapatkan saat terakhir kali kami makan malam bersama. Di tangan Ye Yan, selembar kertas tipis ini hampir setajam pisau. Dia tidak tahu terbuat dari apa benang sutra itu, jadi dia mengarahkannya langsung ke pergelangan tangan Mu Yuan. Ye Yan melangkah ke depan Xie Jing, pertama-tama meletakkan tangannya di pergelangan tangannya, memeriksanya, dan merasa lega. Untungnya, Yin Qi tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Kemudian, dia memegang bagian belakang kepala Xie Jing dengan satu tangan,
dan menyentuh alis Xie Jing dengan tangan lainnya, membiarkan energi batinnya mengalir perlahan. Kepulan, beberapa suara teredam. Beberapa jarum hitam yang menembus titik-titik kunci di kepala Xie Jing terlontar dengan kekuatan tak terlihat. Ini semua adalah metode yang ditinggalkan Mu Yuan untuk mengendalikan pelayan boneka. Yah, Xie Jing, yang sedang koma, mengerang pelan, dan kerutan di dahinya perlahan mengendur. Ye Yan membaringkannya dan membiarkannya beristirahat sementara. Dia ingin berurusan dengan Mu Yuan dulu. Mu Yuan di sisi lain terbaring di tanah, memegang erat pergelangan tangannya. Melihat Ye Yan datang, dia bertanya dengan mata merah, "Kenapa? Kenapa? Bagaimana mungkin kamu tidak bisa dikendalikan olehku?" Ye Yan menatapnya dengan dingin, "Turunlah ke Huangquan dan tanyakan pada Raja Neraka." Tidak. Wajah Mu Yuan berubah pucat. Dia adalah orang yang sangat takut mati. Jika tidak, dia tidak akan terlalu berhati nurani untuk melatih energi batin boneka, apalagi berusaha keras untuk mendapatkan tubuh boneka seperti Xie Jing. Mu Yuan menatap Ye Yan. Melihat Ye Yan mendekat dalam jarak 2 meter darinya, ekspresi galak tiba-tiba muncul di wajahnya. Mati. Mu Yuan tiba-tiba mengeluarkan jarum kecil bulu sapi berwarna ungu kehitaman dari mulutnya. Benda ini merupakan piala yang didapatnya dari lawan di tahun-tahun awalnya, biasanya berupa tabung kecil yang panjangnya kurang dari 1 cm dan tidak lebih tebal dari sehelai rambut, ditekan di bawah lidah. Menggunakan energi batin untuk merangsangnya, ia dapat menembakkan jarum bulu sapi yang beracun. Setelah mengalahkannya, kebanyakan orang pasti akan melonggarkan kewaspadaan mereka, dan bahkan jika mereka berjaga-jaga, mereka tidak akan memperhatikan mulutnya. Saat itu, lawan menggunakan suntikan ini untuk memenggal salah satu budaknya. Tentu saja, orang tersebut kemudian diubah menjadi budak oleh Mu Yuan dan sekarang terbaring di tanah. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan suntikan ini, Mu Yuan telah selamat dari banyak situasi putus asa dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia sangat yakin bahwa kali ini tidak terkecuali. Jarum ini sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat di udara. Namun, di bawah tatapan Mu Yuan yang penuh harap, Ye Yan memegang jarum itu dengan ringan dengan 2 jari. "Hahaha, wah, kamu memang sangat ahli. Tapi apakah menurutmu jika kamu menjepit formasi, semuanya akan baik-baik saja? Racun di dalamnya hanya perlu bersentuhan dengan kulitmu." Setelah mengatakan itu, Mu Yuan tertawa terbahak-bahak dan tidak merasakan sakit apapun meskipun dia terluka dan muntah darah. Ekspresi Ye Yan sedikit berubah. Mu Yuan Heng menatapnya sambil tersenyum. 1 detik, 2 detik, 10 detik, 1 menit berlalu. Kenapa kamu belum mati?" Matanya hampir keluar dari kepalanya, dan dia menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Ye Yan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Mu Yuan merasakan kekuatan energi batinnya telah meningkat secara signifikan. Dia membuka mulutnya, seolah-olah ada yang mencekik lehernya, dan hanya bisa mengeluarkan suara gemericik dari tenggorokannya. Ye Yan membuang jarumnya. Racunnya sangat kuat, lumayan. Racun ini hanya sedikit lebih buruk dari racun jahat. Tentu saja, setelah energi batin warisan menelan racun ini, secara alami meningkat pesat. Seluruh pribadi Mu Yuan menjadi suram. Dia benar-benar bingung. 3 pembunuh besar yang mampu dia kendalikan selama bertahun-tahun, budak boneka, pemurnian energi dalam boneka, dan jarum peniup beracun, sama sekali tidak berguna bagi Ye Yan. Melihat Ye Yan mendekatinya dengan niat membunuh, Mu Yuan berjuang dan berlutut di tanah. "Adik laki-laki, adik kecil, kami tidak memiliki dendam di masa lalu, dan kami tidak memiliki dendam dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi bodoh. Dalam hal ini, jika kamu melepaskan aku akan memberikan semua uangku dan bahan obat yang berharga. Selama kamu memberiku kehidupan,
Aku hanyalah seekor anjing dan aku tidak layak mengotori tanganmu. Aku tidak akan menyakiti siapapun lagi. Tolong, tolong ampuni aku. Mu Yuan memohon dengan air mata berlinang. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada permusuhan. Hehe, Ye Yan tersenyum dingin. Tawa itu mengandung niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya. Mu Yuan menatapnya sedikit bingung. Pemuda di depannya sepertinya punya dendam padanya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Mungkin pada saat kritis hidup dan mati, aritmatika Feng Shui miliknya mengalami terobosan. Mu Yuan tiba-tiba merasakan hubungan antara orang di depannya dan wanita di tiang. Dia menatap Ye Yan dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Apa hubunganmu dengan wanita ini? Ye Yan berkata dengan dingin. Kamu mengambil istriku dan menyiksanya sampai saat ini, dan kamu masih berani memberitahuku bahwa tidak ada ketidakadilan atau permusuhan. Tidak mungkin, Mu Yuan meraung memilukan, berdasarkan kemampuanku membaca wajah. Jika wanita itu memiliki suami sekuat kamu, aku tidak mungkin bisa memahaminya sama sekali. Jika dia bisa menghitung ini lebih awal, dia akan mengaturnya terlebih dahulu. Dan dia tidak akan pernah berakhir seperti sekarang. Tapi bagaimana mungkin, selama masih ada orang yang hidup di dunia ini, bagaimana mungkin tidak ada petunjuk sedikit pun? Keterampilan Feng Shui Mu Yuan telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali, jadi dia tidak bisa menerima bahwa dia kalah di bidang yang paling dia banggakan. Dia kaget dan menatap Ye Yan seolah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kamu, takdirmu, kenapa ada dua? Mu Yuan menggerakkan jarinya dengan liar dan menggumamkan kata-kata. Dia tidak mau menerimanya. Dia telah mengalami masalah sepanjang hidupnya, dan akhirnya terbalik di selokan seperti ini. Jika dia tidak memahaminya, maka Mu Yuan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai dia mati. Aku harus melihat siapa dirimu. Dia tampak seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya, dengan mata merah. Tiba-tiba, tubuh Mu Yuan membeku, bibirnya bergetar. Ini, Mu Yuan hanya mengucapkan satu kata ini. Saat berikutnya, dia menjerit menyayat hati dan berguling ke tanah sambil memegangi kepalanya. Sepertinya seseorang telah menusukkan sebatang besi panas ke otaknya. Tiba-tiba, Mu Yuan merangkak ke kaki Ye Yan, meraih kaki celananya, dan menatapnya dengan mata merah. Kamu bukan manusia, kamu bukan manusia. Setelah dia meneriakkan kalimat ini, 2 garis darah dan air mata mengalir dari matanya. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, dan melihat bahwa dia tidak akan selamat. Ye Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Mu Yuan ini sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia dibangkitkan dari mayat, yang memang berbeda dari orang biasa. Dan fakta bahwa dia menjadi seperti ini pasti terkait dengan ingatannya yang diwariskan. Ye Yan menghela nafas sedikit. Tanah Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun dan menyimpan banyak rahasia. Dia kembali ke kantor kasus Dao Xiang. Xie Jing masih belum sadarkan diri. Meskipun tampaknya tidak ada kerusakan pada tubuhnya, Yin Qi telah banyak merusaknya dan dia perlu dirawat hingga sehat kembali. Bab 268 Putriku Ye Yan dengan lembut mengangkat Xie Jing, melindunginya dengan energi batinnya dan meninggalkan halaman. Adapun mayat yang berserakan di tanah, orang biasa tidak bisa memasuki tempat ini, jadi biarkan saja mereka di sana. Di luar lembah, Wei Tieli berjalan berputar-putar dengan tidak sabar. Sudah lama sekali kita tidak berada di sini, tidak akan terjadi apa-apa kan? Saat ini, hembusan angin dingin bertiup, dan Wei Tieli menggigil. Sialan, kalau kamu menunggu lebih lama lagi, aku tidak akan percaya. Ye Yan sekuat hantu, apa yang bisa terjadi padanya? Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kabut di lembah. Bayangan hitam itu sangat aneh. Ia memiliki tinggi dan lebar yang sama. Ia bergerak ke atas dan ke bawah, semakin dekat. Ini sangat menakutkan di tempat yang suram.
Wei Tieli merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Benarkah ada hantu di lembah? Apakah hantu itu keluar untuk memakanku? Hoa, jangan kemari. Aku tidak takut padamu. Dia melompat mundur 3 meter, mengambil posisi bertarung. Ini aku, idiot, suara dingin terdengar dari kabut. Kamu masih berani memarahiku? Aku, kakak Ye. Baru kemudian Wei Tieli melihat orang itu berjalan keluar dari kabut dengan jelas. Itu benar-benar Ye Yan. Dia memegang Xie Jing, jadi bayangan hitam yang dilihat Wei Tieli memiliki lebar dan tinggi yang sama. Wei Tieli berdiri dengan tenang, dengan ekspresi malu di wajahnya. Tapi Ye Yan terlalu malas untuk menjawabnya. Kembali ke mobil. Katanya, situasi Xie Jing membutuhkan tempat yang aman untuk perawatan sesegera mungkin. Wei Tieli buru-buru mengangguk dan memimpin jalan. Saat keluar dari Dalinshan, Ye Yan dengan hati-hati menempatkan Xie Jing sebagai co-pilot Koenigsegg. Lalu dia mengeluarkan tablet dari bagasi dan meletakkannya di pelukannya. Ye Yan merasa yin qi di tubuh Xie Jing telah terpengaruh oleh tablet tersebut dan berhenti mengikis meridiannya. Dia menutup pintu mobil dan hendak pergi. Saudaraku Ye, apa yang harus aku lakukan? Wei Tieli bertanya dengan bingung. Sebagai mobil sport papan atas, Koenigsegg tidak memiliki kursi belakang. Ye Yan dengan santai melemparkan kunci mobil padanya. Kamu yang mengendarainya. Dia menunjuk ke Bas. Ye Yan menemukan kunci ini dari seorang pengawal berbaju hitam. Wajah Wei Tieli berubah pahit. Memang benar dia tahu cara mengemudi, tapi Bas jenis ini. Oke, itu lebih baik daripada berjalan kembali. Saat mereka bergegas kembali ke Villa Qin, hari sudah malam. Ye Yan menemukan sebuah kamar dan baru saja menempatkan Xie Jing di dalamnya ketika Xie Chengqian datang. Xiao Jing, begitu dia melihat putrinya, dia tersedak dan bergegas mendekat, merasa patah hati saat melihat wajah pucat dan cantik itu. Mengapa kamu membawanya kembali? Kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Xie Chengqian jarang berteriak pada Ye Yan. Ye Yan meliriknya, aku bisa menyelamatkannya. Kamu, berhentilah bercanda. Sudah berapa lama dan kamu masih di sini dan aku membual seperti ini? Xie Chengqian tidak percaya sama sekali. Ye Yan tidak repot-repot menjelaskan dan mendorong pintu kamar tempat Qin Fanglan berada. Ye Yan, apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Xie Chengqian mengejarnya. Ye Yan melambaikan tangannya agar Wei Tieli menghentikannya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa jarum dari tubuh Qin Fanglan. Xie Chengqian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kembali ketakutan oleh tatapan tajam Wei Tieli. Terlepas dari interaksi antara dua orang, Ye Yan menggunakan jarum filiform untuk menusuk titik akupuntur Mei Chong, Chuan Mei, dan King Ming milik Qin Fanglan secara berurutan. Di mana-mana, segumpal energi batin diserap, dan kemudian jarum filiform dipelintir. Seluruh proses terus berulang, dan hampir setengah jam kemudian, Qin Fanglan tiba-tiba mengeluarkan suara hirupan yang menyesakkan seperti seseorang tiba-tiba menghirup udara, dan kemudian batuk hebat. Tapi setelah itu, dia hanya mengerang dan mengerang, belum bangun. Ye Yan mencabut jarumnya, menyimpannya, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Tidak akan lama lagi dia akan bangun. Lihat saja di sini dan jangan ganggu aku. Nada suaranya ringan, tapi mengandung makna yang tidak diragukan lagi. Xie Chengqian melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia tidak tahu kapan Ye Yan mempelajari keterampilan ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa dahulu kala, dia minum terlalu banyak dan dirawat di rumah sakit. Saat itu, Xie Jing menyebutkan bahwa Ye Yan lah yang menyelamatkannya. Namun, Qin Fanglan kemudian menyangkalnya, dan dia tidak lagi mempedulikannya. Mungkinkah itu? Benarkah Ye Yan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Xie Chengqian? Dia datang untuk merawat Qin Fanglan. Pertama agar Xie Chengqian tidak menghalangi dia menyelamatkan Xie Jing, dan kedua,
untuk mencegah Xie Jing mengetahui bahwa ibunya telah meninggal setelah dia sembuh. Anak buah Wei Tieli diminta untuk menjaga pintu, hanya menyisakan Ye Yan dan Xie Jing yang tidak sadarkan diri di dalam ruangan. Dia menenangkan dirinya dan memikirkan metode untuk mengobati Xie Jing dalam pikirannya. Kemudian, Ye Yan mengeluarkan beberapa jarum filiform dan mensterilkannya. Shenmen menunjuk ke sebelah kanan, titik Linggau di tangan kiri. Untuk mengatasi Yin Qi di tubuh Xie Jing caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu memaksakan Yin Qi ke tablet. Tablet ini telah ditempatkan di kuburan leluhur keluarga Qin selama lebih dari 20 tahun, dan sifatnya sedikit berubah, cukup untuk menampung Yin Qi ini. Proses ini tidak memerlukan keterampilan akupuntur tingkat lanjut, namun memerlukan penanaman Qi internal yang kuat. Ye Yan membantu Xie Jing berdiri, menghubungkan tablet dan ekor jarum dengan dua benang sutra, lalu meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Qi bagian dalam dihembuskan dengan ringan dan perlahan-lahan dituangkan ke dalam tubuh Xie Jing. Waktu berlalu, keringat mulai bermunculan di dahi Ye Yan. Namun, pucatnya wajah Xie Jing akibat energi yin yang masuk ke tubuhnya telah banyak memudar. Sebaliknya, tablet itu mulai memancarkan rasa dingin, dan jimat yang digariskan di atasnya juga mengeluarkan perasaan aneh. Tiba-tiba terdengar suara berisik di luar pintu. "Biarkan aku masuk, putriku ada di dalam. Kenapa aku tidak boleh melihatnya?" Ye Yan sedikit mengernyit, itu suara Qin Fanglan. Apakah wanita ini sudah bangun? Itu lebih awal dari yang dia duga. Sepertinya dia dalam kondisi fisik yang baik. Pantas saja dia dihargai oleh Mu Yuan sebagai ibu dari tubuh boneka. Namun energi yin dalam tubuh Xie Jing belum sepenuhnya jelas, jadi Ye Yan terlalu malas untuk peduli dengan dunia luar. Bagaimanapun, dengan orang-orang Wei Tieli yang mengawasi, wanita itu mungkin tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Di luar pintu, wajah Qin Fanglan masih sedikit pucat, tapi dia masih mendapatkan kembali sikap kejamnya. "Kalian, aku belum menuntutmu karena membobol rumah pribadi, tapi kamu masih berani menghentikanku di sini, minggir!" Dia berteriak. Di hadapannya, Wei Tieli tampak tidak senang, tetapi mengingat wanita ini adalah ibu mertua Ye Yan, dia tidak berani melakukan apapun. "Saudara Ye menyuruhku untuk tidak membiarkan siapapun masuk, jadi tunggu saja." Qin Fanglan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Siapa dia?" Menantu laki-laki yang datang ke rumah berani mengambil keputusan. Baru saja, ketika dia bangun, Xie Chengqian mengatakan bahwa Ye Yan menyelamatkannya. Qin Fanglan tidak percaya sama sekali. "Sungguh sia-sia, selamatkan dia, bagaimana mungkin? Kamu percaya ketika dia mengatakannya? Kenapa kamu begitu bodoh?" Qin Fanglan menunjuk ke arah Xie Chengqian dan mengutuk. "Orang tua bernamamu itu pasti telah membiusku. Sekarang obatnya sudah hilang. Aku secara alami bangun." Bab 269 Keputusan Qin Fanglan. Begitu Qin Fanglan bangun, Xie Chengqian berkata bahwa Ye Yan menyelamatkannya. Qin Fanglan tidak percaya sama sekali. "Sungguh sia-sia, selamatkan dia, bagaimana mungkin? Kamu percaya ketika dia mengatakannya? Kenapa kamu begitu bodoh?" Qin Fanglan menunjuk ke arah Xie Chengqian dan mengutuk. "Bajingan bernamamu itu pasti telah membiusku. Sekarang obatnya sudah hilang. Aku secara alami bangun." Qin Fanglan ingat bahwa dia hanya ditepuk ringan di kepalanya. Di TV dikatakan bahwa beberapa penyelundup membawa narkoba, dan tuanmu pasti menggunakan barang semacam ini. Xie Chengqian secara samar-samar merasa bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi. Tetapi meskipun dia memiliki keberatan di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa mengangguk sambil meringis. "Bajingan ini, ketika aku kembali aku akan mencari seseorang untuk menangkapnya dan memberinya pelajaran. Putri yang aku besarkan dengan susah payah dibawa pergi seperti ini, tidak meninggalkanku sama sekali," kata Qin Fanglan dengan gigi terkatup.
Dia benar-benar tertekan dan berharap Xie Jing bisa mengejar bos 3 miliar itu di masa depan. Ini, Xie Chengqian memasang ekspresi aneh di wajahnya dan menjelaskan masalahnya. Qin Fanglan terkejut, matanya melebar dan dia berkata dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membiarkan Ye Yan dan Xiao Jing sendirian? Xie Chengqian tampak bingung. Bukankah kita harus bertanya padanya bagaimana dia menyelamatkan Xiao Jing? Qin Fanglan memandangnya dengan pandangan meremehkan dan menganalisa dengan sok benar. Bagaimana aku bisa menikah dengan pria bodoh sepertimu? Meskipun Ye Yan tidak ada gunanya, tapi dia punya uang. Dia pasti pergi mencari tuanmu, memberinya uang, dan menebus Xiao Jing. Apakah seperti ini? Xie Chengqian selalu merasa ada yang tidak beres. Qin Fanglan mendorongnya dengan tidak sabar. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada orang bodoh seperti Anda. Lalu berjalan keluar. Menurut Xie Chengqian, Xiao Jing tidak sadarkan diri saat dibawa kembali. Pasti tuanmu yang juga membiusnya. Jadi, bagaimana kita bisa meninggalkan Xie Jing yang terpesona dan Ye Yan bajingan itu sendirian? Bagaimana jika bajingan ini melakukan sesuatu sementara putrinya tidak mampu menolak? Tidak, saya harus segera ke sana. Kepolosan Xie Jing tidak boleh dirusak oleh Ye Yan, bajingan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Qin Fanglan berjalan lebih cepat. Tak lama kemudian, dia tiba di luar kamar Ye Yan dan melihat beberapa gangster arogan yang menjaga di sana di bawah kepemimpinan seorang pria jangkung. Qin Fanglan tiba-tiba mengerem. Ada sedikit kepanikan di wajahnya, dan dia menelan ludah dan bertanya, "Siapa kamu? Tuanmu memintamu untuk datang ke sini?" Saat dia bertanya, Qin Fanglan bersandar. Selama orang-orang ini mengangguk, dia akan segera melarikan diri. Saudara Li terkejut saat melihatnya. Bukankah ini wanita yang pingsan? Dia sepertinya ibu mertua kakak Ye. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat tersenyum di wajahnya yang galak. Saudara Ye meminta kami untuk tinggal di sini. Saudaraku, kamu Yan. Ketika Qin Fanglan mendengar bahwa dia bukan dari mastermu, dia segera berdiri tegak. Lalu wajahnya berubah muram. Ye Yan, siapa dia? Dia berani menuding rumahku? Lalu Qin Fanglan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Mungkinkah Ye Yan ini ingin menyerang putrinya? Jadi dia menyewa para gangster ini untuk menjaga pintu untuknya? Keluar dari sini, biarkan aku masuk. Dia sangat ketakutan hingga dia berteriak dan hendak bergegas masuk. Saudara Li segera menghentikannya. Rubah betina Qin Fanglan menjadi lebih energik, mengumpat dan mencakar seperti orang gila. Sekelompok gangster dikejutkan olehnya. Dan karena mereka takut pada Ye Yan, mereka tertekan oleh momentumnya. Saudara Lian Li menerima beberapa pukulan di wajahnya. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Kemarahan di hatinya meningkat. Namun ketika memikirkan Ye Yan, Saudara Li hanya bisa menahannya. Saat terjadi kekacauan di luar, pintu terbuka, Ye Yan keluar. Ada ekspresi kelelahan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Setelah berkendara selama beberapa jam, diikuti dengan ledakan pembunuhan, saya kembali ke Villa Qin dan membantu Xie Jing membuang energi yin di tubuhnya. Bahkan Ye Yan pun sangat lelah sekarang. Kelelahan fisik sebenarnya boleh-boleh saja, namun kelelahan mental akibat konsumsi energi dalam yang sangat besar sulit untuk ditolak. Ada apa? Kata Ye Yan dengan tenang. Ketika Qin Fanglan melihat penampilannya, dia mengira dia telah berhasil. Dia melompat berdiri dan berteriak seolah-olah dia telah dimanfaatkan. Ye Yan, dasar bajingan. Aku tahu kamu bukan siapa-siapa. Aku akan melawanmu. Saat dia berbicara, dia ingin menerkamnya. Ye Yan memandang Qin Fanglan dengan dingin, matanya bersinar dingin, diam. Kalimat ini dipenuhi dengan energi batin, dan Qin Fanglan merasakan telinganya berdengung, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak lagi memiliki energi untuk bertindak.
Xie Jing baru saja diselamatkan, sebaiknya kamu diam. Jangan pindahkan tablet itu di dalam rumah. Ye Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita ini, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Wajah Qin Fanglan menjadi pucat karena marah. Serigala bermata putih ini menjadi semakin kasar padanya. Namun entah kenapa, dia selalu merasa bahwa Ye Yan saat ini mempunyai perasaan yang membuat hatinya bergetar, jadi dia melihatnya pergi tanpa berani mengatakan apapun. Baru setelah Ye Yan pergi, tekanan tak terlihat di udara menghilang. Jenis udara apa yang dimiliki seorang freeloader? Serigala bermata putih. Qin Fanglan mengutuk ke arah dia pergi. Dia bertanya-tanya apakah dia baru saja kesurupan. Dia hanya seorang pecundang, dan dia sebenarnya menganggapnya agak menakutkan. Pasti efek obat yang diberikan oleh Master Mu belum sepenuhnya hilang. Qin Fanglan tidak akan mempercayainya sama sekali, apalagi mengakui bahwa Ye Yan mampu. Karena Ye Yan pasti sia-sia kalau tidak sikapnya terhadap Ye Yan beberapa tahun terakhir ini, bukankah berarti dia buta? Saudara Li memandangnya dengan jijik. Saat kakak Ye ada di sini tadi, aku tidak melihatmu begitu berani. Kalau makan nasi empuk dan lain sebagainya. Jangan konyol, dengan keahlian kakak Ye, apakah masih perlu makan nasi empuk? Apakah sulit makan makanan lunak? Dan kamu cepat keluar dari sini, atau aku akan bersikap kasar padamu. Qin Fanglan memelototi saudara Li. Orang-orang ini barusan tidak bisa melawan ketika mereka dipukul atau dimarahi. Qin Fanglan merasa orang-orang ini pasti takut dengan status keluarga Qin di kota Di, jadi mereka terlihat percaya diri dan berbicara kasar. Tapi kakak Li melakukannya demi Ye Yan. Sekarang dia mengerti kalau kakak Ye sama sekali tidak memandang rendah ibu mertuanya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa dia bersikap sopan kepada wanita tua ini? Diam, wanita tua sialan. Saudara Li memarahi, jika kamu berani mengatakan satu kata kepadaku lagi, aku akan merontokkan semua gigimu. Qin Fanglan tercengang oleh omelan itu. Dia tidak mengerti kenapa sikap pria ini tiba-tiba berubah. Apa yang kamu bicarakan? Seorang gangster yang terlihat seperti anjing liar, percaya atau tidak? Sebelum Qin Fanglan menyelesaikan kata-katanya, saudara Li menendangnya begitu saja. Bab 270 Ye Yan menyelamatkanmu. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yan tidak ingin melihat Qin Fanglan, saudara Li masih mempunyai kebijaksanaan. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Meski begitu, Qin Fanglan ditendang dan terhuyung. Aku baru saja menatap kakak Ye, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bukan siapa-siapa? Kata saudara Li sambil mencibir. Adik laki-lakinya juga sangat marah kepada saya dan berkumpul di sekitar saya. Jika Qin Fanglan belum jujur, mereka tidak keberatan beraktivitas. Qin Fanglan ditendang, dan kemarahan di hatinya langsung padam, hanya menyisakan rasa takut. Dia adalah tipe orang yang hanya mempermainkan mereka yang tidak bisa menyakitinya. Sekarang dia mengetahui bahwa saudara Li benar-benar akan menyerangnya, dia langsung menyerah. Xie Chengqian juga dengan cepat menghampiri dan menariknya ke samping. Kesalahpahaman, salah paham. Saudaraku, jangan marah. Saudara Li mendengus dingin, bib konyol, tolong lebih jujur, tahu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan mereka berdua sambil menatap Cheng Sui dan Chu Jie, dan pergi bersama adik laki-lakinya yang lain. Mengetahui bahwa orang-orang ini telah pergi, wajah Qin Fanglan tiba-tiba menjadi sangat suram. Apa-apaan ini? Dia benar-benar perempuan jalang yang tidak berguna, tapi dia masih punya keberanian untuk merasa bangga. Dan Ye Yan itu, dia pasti yang memesan ini. Qin Fanglan mengertakkan giginya dengan kebencian. Jika dia bisa, dia akan menggigit Ye Yan sampai mati. Pada saat yang sama, dia semakin menginginkan uang di tangan Ye Yan. Jika dia punya uang ini, dialah yang akan membuat para bajingan ini melakukan apa yang mereka katakan. Meskipun mereka orang kampung, mereka cukup terhormat. Oke, ayo tenang dan temui putriku dulu.
Xie Chengqian menasihati dari samping. Qin Fanglan memelototinya, hal yang tidak berguna ketika orang-orang itu baru saja membicarakan saya, mengapa Anda tidak menghentikan mereka? Xie Chengqian tahu bahwa dia melampiaskan amarahnya padanya, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Qin Fanglan mendengus dingin, membuka pintu dan memasuki rumah. Warna wajah Xie Jing telah kembali, tapi dia masih tertidur dan tidak bangun. Energi yin telah lama berada di tubuhnya, dan Master Mu menggunakan jarum filiform untuk merangsang titik akupuntur di kepalanya. Meskipun Ye Yan diberi nutrisi suhu internal, Xie Jing masih perlu waktu untuk bangun. Setelah Qin Fanglan memasuki rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa pakaian Xie Jing. Untungnya, saya datang tepat waktu dan serigala bermata putih itu tidak berhasil. Dia menghela nafas lega dan berkata kepada Xie Chengqian dengan sangat bangga. Kemudian, Qin Fanglan melihat sekeliling dan melihat sebuah tablet peringatan diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dia langsung marah, ya Tuhan. Sebelum aku bisa bereaksi sekarang, bajingan itu berani membawa tablet kuburan leluhur keluarga Qin kita ke sini. Apa yang akan dia lakukan? Dia mengutukku. Xie Chengqian juga merasa ada yang tidak beres. Ini terlalu keterlaluan. Bagaimana benda seperti itu bisa diletakkan di dalam ruangan? Qin Fanglan sangat marah dan berjalan mengambil tablet itu untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Yan. Tunggu sebentar. Xie Chengqian segera meraihnya dan berkata, jangan menyentuhnya. Mungkin Ye Yan punya alasan lain untuk meninggalkan benda ini di sini. Kentut, Qin Fanglan membuangnya. Apakah kamu sudah gila? Kamu percaya pada pecundang yang membodohi dirinya sendiri. Setelah dia selesai mengumpat, dia berjalan ke tablet dan mengambilnya. Saat berikutnya, Qin Fanglan merasa seolah-olah dia telah menangkap sepotong es, dan rasa dingin menembus telapak tangannya dan langsung menuju ke otaknya. Lalu, dia memutar matanya dan pingsan. Tablet ini berisi yin qi tubuh Xie Jing, yang bukan sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Meski Ye Yan bisa mengatasinya, namun karena energi batinnya sudah terkuras habis dan ia menyentuh benda itu dengan gegabah, maka tidak akan ada akibat yang baik. Itu sebabnya dia meletakkan benda ini di sini dan akan menyelesaikannya saat dia pulih besok. Keesokan harinya, Ye Yan tiba-tiba membuka matanya. Semalam, energi batin di tubuhnya telah terisi kembali. Ketika dia tiba di kamar Xie Jing, dia belum bangun, tapi kulitnya jauh lebih baik dari kemarin. Dengan energi internal, tablet itu tidak lagi menjadi masalah bagi Ye Yan. Dia mengembalikannya ke kuburan leluhur keluarga Qin dan menghancurkan feng shui tempat energi yin berkumpul di sana. Waktu akan menghilang secara alami. Kembali ke kamar, Ye Yan hendak memeriksa denyut nadi Xie Jing ketika dia mendengus dan perlahan membuka matanya. Xie Jing, yang baru saja bangun, masih sedikit bingung, tapi kemudian kenangan sebelum dia koma membanjiri pikirannya. Ah, dia berteriak, tiba-tiba membuka matanya, dan berjuang untuk bangun. Xie Jing mengira dia masih di tangan tuanmu. Ye Yan segera memegang bahunya dan berkata dengan lembut, jangan takut. Ini aku, kamu baik-baik saja. Ye Yan, Xie Jing terkejut pada awalnya, kemudian matanya menjadi merah dan air mata mengalir. Tidak peduli apa, dia adalah seorang wanita, dan dia diculik oleh orang psikotik yang mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memakan otaknya sendiri, dan sebuah jarum dimasukkan ke dalam otaknya. Pengalaman ini seperti mimpi buruk. Setelah beberapa saat, Xie Jing berhasil menenangkan diri. Saat dia hendak bertanya bagaimana dia diselamatkan, dia mendengar suara gemuruh keras datang dari pintu. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Xiao Jing. Qin Fanglan bergegas masuk. Dia pingsan sampai dia bangun di pagi hari, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia pingsan lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah. Aku baru saja mengatakan bahwa Ye Yan tidak akan membiarkanmu menyentuh tablet itu.
Xie Chengqian tetap di sisinya. Bajingan sialan ini, beraninya kau mempermainkanku, dia pasti telah membius tablet itu. Bajingan ini harus mati. Qin Fanglan merasa dia telah dipermalukan hidup-hidup. Dia tiba-tiba bangkit dan langsung pergi ke kamar Xie Jing, hanya untuk melihat Ye Yan menekan bahu Xie Jing. Ketika Xie Jing mendengar suara ibunya, dia terkejut sesaat, dan kemudian sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Dia tidak melupakan adegan ketika Qin Fanglan membujuknya untuk pergi bersama tuanmu. Namun Qin Fanglan sepertinya sudah melupakannya dan bergegas mendekat, mengulurkan tangan untuk mendorong Ye Yan menjauh. Dasar gangster, cepat menjauh dari putriku. Saat dia hendak berakting, Xie Jing tiba-tiba berkata, sudah cukup. Qin Fanglan terkejut dan berhenti dengan perasaan bersalah. Lagi pula, di saat krisis, dia ingin mengorbankan Xie Jing untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, Qin Fanglan masih sedikit tidak nyaman menghadapi tatapan putrinya. Bagaimana aku bisa kembali? Xie Jing tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Xie Chengqian dengan cepat berkata, Ye Yan lah yang menyelamatkanmu. Xie Jing tertegun, Ye Yan? Dia mengira Xie Chengqian lah yang pergi menemui Nyonya Xie untuk meminta bantuan. Apa gunanya menyelamatkannya? Kedengarannya dia sangat mampu. Tapi itu hanya menghabiskan banyak uang. Qin Fanglan mencibir. Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada sinis. Lebih baik mengeluarkan uang untuk menebusku daripada membiarkanku pergi dengan tuanmu itu. Ekspresi Qin Fanglan berubah. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Dia berbicara tanpa kehangatan apapun. Apa katamu? Bersambung.